Pak Warsono? Terbaca, Pak. Ya, jelas. Bahan ini saya siapkan dari berbagai sumber, ambil dari ada internet pertama dan tempat-tempat yang lain. Tetapi bukan itu yang paling penting adalah kita nantinya tentunya berdiskusi apa yang bisa kita lakukan dan kita persiapkan untuk kita bersama agar kita tidak left behind lah kalau disampaikan oleh Pak Warsono tadi. Karena pekerjaan-pekerjaan ke depan itu kalau kita dapat menguasai dengan baik statistika big data ini, kita akan dapat tempat. Apalagi tadi kita lihat ya, ranking pertama, kedua, dan ketiga itu memang big atau statistika kita nih, statistik. Kalau bicara big data kan statistika, science of data itu memang statistik di situ. Dan itu disampaikan di World Economic Forum, levelnya level dunia, bukan level Asia atau Indonesia, tapi level secara global. Jadi kita pahami bersama tentunya ya big data, ya data yang sangat besar dan datanya juga sangat kompleks, macam-macam, dan kita harus tahu bagaimana tentunya mengolah data yang sangat besar itu tidak mudah dilakukan dengan metode-metode atau dengan software ataupun dengan cara-cara yang biasa. Perlu ada hal-hal kemampuan khusus yang harus kita miliki untuk dapat mengolah data. Tapi tentunya sebelum data diolah, data harus diproses terlebih dahulu atau disebut dengan pre-processing. Jadi kondisi sekarang kita data itu sangat-sangat banyak, karena banyak juga kita bingung jadinya ya. Kadang-kadang kita ya banyak sekali data dan tidak tahu mau mengerjakan apa dengan data tersebut. Ada juga banyak pilihan yang harus didapatkan. Nah, sebenarnya ini ada semacam piramid ya. Kalau data itu di paling bawah, informasi itu di tengah, dan knowledge itu di atas. Jadi di sini tentunya dengan data, informasi, dan knowledge atau pengetahuan, data itu kita dapatkan datanya. Gampang tentunya kita dapatkan data, apalagi sekarang ini data di website ya, itu berapa yang ngeklik website tertentu misalnya, kemana diarahkan, dan seterusnya. Dari data itu harus kita olah dulu supaya menjadi bermakna. Itulah yang kita sebut dengan informasi. Namun yang lebih penting lagi adalah pengetahuannya. Bagaimana informasi yang sudah kita olah itu kita dapat semacam insight dan pengetahuan untuk kita berikan ke top manager dalam pengambilan keputusan. Jadi paling tidak dalam informasi yang sudah kita dapatkan, nanti kita olah, kita dapatkan, kita jadikan itu pengetahuan, kita berikan kepada top manager atau pengambil keputusan. Ada pilihan-pilihan, dia mengambil kalau pilihan A konsekuensinya begini, pilihan B begini, dan C seperti ini. Untuk menuju ke situ itu tentunya tidak mudah, perlu pengetahuan dan kita di bidang statistika banyak teknik-teknik atau metode-metode yang memungkinkan bagaimana mengubah data menjadi informasi, bagaimana mengubah informasi itu menjadi bermakna atau menjadi pengetahuan. Jadi seperti sampaikan tadi, big data ya, Internet of Things ya, Internet of Things itu sebenarnya bagaimana kita mendapatkan data dengan bantuan perangkat yang lain, dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi semuanya nanti berkumpul berakhir kepada data itu sendiri. Dan karena Internet of Things mendapatkan datanya itu berdasarkan berbasis internet semuanya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di data, Internet of Things, Artificial Intelligence itu sepertinya suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti statistik, matematik, computer science itu juga susah untuk dipisahkan. Dan di computer science, di matematik,
statistik, ini kan juga ada apakah itu aljabar linier, apakah itu analisis numerik, itu memang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Analisis numerik, kalau kita mengolah matrik dan sebagainya kan, ya matematiknya harus masuk, komputernya harus masuk, dan sebagainya. Programming itu memang sudah menjadi, ya istilahnya, kebutuhan yang tidak bisa dinafikan. Baik itu dia di matematik, statistik, apalagi computer science itu terkait dengan programming. Jadi kompetensi utama yang harus kita miliki. Difitnah lagi. Jadi tentunya dengan kita mengetahui, ya, dengan kita punya data, kita analisis, kita dapat menentukan penyebab kegagalan dari sesuatu hal itu secara real time. Jadi dengan adanya data real time, diharapkan keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih cepat, ya, lebih cepat dan terukur. Dan kalau ada anomali-anomali pun kita bisa lebih cepat lebih tahu, karena data yang kita temukan itu, kita dapatkan itu secara real time. Yang paling mudah sekarang kalau di Google itu ada Google Analytics. Ya. Google Analytics, kita bisa tahu bagaimana perilaku pengelolaan dari suatu website untuk apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, big data ini, ya, kalau bercerita dengan big data itu kan ada V, banyak V. Pertama dia ada 3 V, habis itu ada 4, ada 5, sekarang udah 10, malahan ada juga yang lebih lagi dari 10, ada 40 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat semuanya mungkin disengajakan, gitu ya, disengajakan apa istilahnya dibuat VV semua. Ada volume, ya, volume ukuran datanya besar. Kemudian velocity, ini kan ya, kecepatan dalam kita mengambil atau mengenerate data tersebut. Kemudian variety, di mana data itu memang dari berbagai sumber dan dengan model pengambilan data yang berbeda-beda. Ada data misalnya data dari BPS, ya, dari data BPS yang kita dapatkan misalnya data alamat rumah, nama pemilik rumah, kemudian siapa saja penghuni rumah tersebut. Kemudian di saat yang bersamaan kita ada data GIS misalnya, berarti lokasi rumah tersebut di koordinatnya berapa gitu. Kemudian dengan tahu lokasi rumahnya dengan data GIS bisa kita tahu juga berapa luas tanah dari pemilik rumah tersebut dan seterusnya. Jadi sumber datanya itu berbeda-beda. Nah, kemudian veracity, sejauh mana data yang kita kumpulkan itu akurat atau tidak. Kemudian value, jadi memang dicari kata-kata yang V semua ini. Ini yang sedang ngetren ini. Apakah data tersebut useful, ya, atau berguna atau tidak berguna. Jadi yang diutamakan tentunya data yang berguna, data yang bisa dimanfaatkan, nantinya kita bisa mengambil kesimpulan. Ada informasi dan kemudian ada knowledge, ada pengetahuan, ada knowledge yang ada di situ untuk bagi kita dalam mengambil kesimpulan supaya lebih tepat. Kemudian data itu harus divalidasi sejauh mana dalam pengambilan data itu, kualitas datanya bagaimana, bagaimana survei ketika dilakukan terkait dengan kuesioner yang ditanyakan kepada para istilahnya responden dan sebagainya. Ini kemudian juga selain tadi variety juga ada variability terkait dengan behavior dari sifat-sifat dari data source itu, sumber-sumber data. Apakah itu datanya dinamik yang berubah setiap saat, apakah dia statis dan seterusnya. Kemudian venue, ya, ini ada venue, jadi ada distributed heterogeneous data dari multiple platform. Di platform data itu ya, berbagai bentuk, ya, ambil dari seperti tadi, ya, hampir mirip juga dengan sampaikan tadi, ada data yang di-generate dari data image,
satelit misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada disebut vocabulary. Ya, ini banyak sekali ya, sejauh mana kita menamakan data-data itu. Ini dalam database model datanya apa, struktur datanya bagaimana, apakah ini data kategori, data numerik, kemudian ketika numerik apakah itu dia interval, apakah itu dia rasio, kalau dia kategori apakah ordinal, apakah nominal, dan seterusnya. Nah, ini juga vagueness, artinya kebingungan ya dari big data. Ini sebenarnya ditambah-tambah saja terus, dan malahan ini sampai ada berapa ini? Ada 20. Tambah-tambah ini udah kita juga akhirnya tidak mudah juga untuk memahami kalau sudah banyak ditambah-tambah. Tapi pada awalnya hanya 3, dan paling memudahkan kita sampai 5 itu ya. Yang pasti adalah volume, ya, volume, kemudian value, variety, velocity. Nah, itu yang di awal terkait dengan V. Yang jelas dia bentuk datanya adalah besar. Nah, kalau kita berbicara big data, data-data yang besar ini, ya terlepas dari, ya seperti sampaikan tadi dengan revolusi industri ini. Revolusi industri ini kan, kalau yang pertama katakanlah ditemukannya mesin uap ya. Yang pertama, revolusi industri pertama ditemukan mesin uap. Revolusi industri kedua kalau kita sebutkan ditemukannya listrik dan mesin ya. Ditemukannya mesin dengan listrik yang memudahkan mengerjakan sesuatu. Revolusi industri ketiga kan ditemukannya robot. Jadi robot, jadi semuanya secara mekanik. Revolusi industri keempat kan dengan adanya internet. Dengan adanya internet, jadi semuanya terhubung dengan internet, kita bisa melakukan sesuatu dari jarak jauh karena terhubung dengan internet. Nah, kalau kita lihat ini kondisi saat ini datanya Juli 2021, bagaimana penggunaan internet di dunia ini saat ini. Ini kalau kita lihat datanya Juli 2021, penduduk dunia saat ini 7,87 miliar, di mana 56%-nya tinggal di perkotaan. Bagaimana dengan penggunaan HP ini, penggunaan HP di seluruh dunia? Di seluruh dunia saat ini ada 5,27 miliar orang gunakan HP. Jadi 66, hampir 67% dari populasi ini udah punya HP. Saya nggak tahu nih datanya, kalau di Lampung berapa, di Indonesia berapa, mungkin bisa kita cek juga. Kemudian pengguna internet, ya, lebih banyak pengguna HP dari pengguna internet. Ya, memang sebagian dari pengguna HP nggak sampai menggunakan sampai ke internet ya, pakai kuota data. Tapi masih menggunakan mungkin, kalau 3G kan nggak bisa dia, 3G atau apa dulu ya, 3G dia belum bisa data. Jadi lebih banyak yang menggunakan HP, sedangkan internet biasanya 4G ya. 4G, ini 60,961% di seluruh dunia. Kemudian juga pengguna media sosial. Ya, kalau sekarang anak-anak milenial, bukan milenial, mungkin adik-adik kita ini sekarang bukan milenial lagi namanya, generation Z ya, generation Z. Kalau kita Pak Warsono X ya, kita X. Kita X, yang milenial kan Y. Karena Y disebut milenial. Kalau Z ini, nah mereka ini Z. Ada Z, ada alpha, ada beta, ada gamma. Nah, mungkin mereka ini Z alpha. Yang adik-adik kita ini Z alpha, nanti ada Z beta, ada Z gamma. Yang terakhir ini yang baru lahir sekarang, umur 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 10 bulan atau 1 tahun itu sudah gunakan HP juga. Orang tuanya udah malas mungkin kasih HP, kasih iPad, dia udah main sendiri dengan lagu-lagu yang ada di situ, sudah lalai ya. Jadi memang sejak lahir sudah menggunakan aktif dengan media sosial atau dengan gadget ya. Nah, ini 56,8%. Nah, yang paling banyak saat ini ya, yang paling ngetrend tentunya kalau di kita di Indonesia ada Gojek ya, ada Traveloka,
ada misalnya Tokopedia dan seterusnya. Level dunia Amazon, Microsoft, Amazon ini dengan Jeff Bezos ini dia juga saing-saingan dengan yang menciptakan mobil listrik Tesla, siapa namanya? Pak Elon Musk ya, yaitu Elon Musk dengan Jeff Bezos ini kan saing-saingan naik ke ruang angkasa kan. Kalau Jeff Bezos ini kan naik ke ruang angkasa untuk 5 menit aja ya, itu turun lagi. Sekarang Amazon ini termasuk nomor 1 di dunia juga. Apalagi sekarang ada AWS, produk dari Amazon. Memang berawal dari penjualan produk-produk atau buku terutama pada saat itu, tapi sekarang berkembang terus. Salah satu yang terkaya di dunia. Microsoft kita tahu dengan Bill Gates, dan yang paling ngetren itu tentunya Google dan Facebook. Google dan Facebook. Facebook Mark Zuckerberg dan Facebook ini pinter. Kalau Google dulu seharusnya akan diakuisisi oleh Yahoo. Yahoo dulu sangat sering kita gunakan untuk media pencari, tapi Google akan dibeli oleh Yahoo, Yahoo-nya nggak mau. Akhirnya Google sendiri yang luar biasa melejit. Google sekarang Google Drive, kemudian YouTube. Hampir semua orang tidak mungkin kalau tidak menggunakan Google dengan segala jenis produknya. Begitu juga dengan Facebook mengakuisisi Instagram, mengakuisisi WhatsApp ya. Kemarin katanya sempat down sebentar, jadi ketika down dia jatuh sahamnya, tapi ya sebentar aja, habis itu naik lagi, mungkin waktu naik bonusnya itu lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat di Facebook ini, setiap 1 menit ada berapa komen, setiap 1 menit ada berapa foto, setiap 1 menit ya istilahnya mengirimkan status, ya memang luar biasa ya. Data-data yang terkumpul per menitnya segini. Ini luar biasa. Jadi apa saja dilakukan oleh Facebook dalam melakukan big data analitiknya. Jadi mungkin dengan cookies dia lakukan untuk pelacakan dari user itu ya, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dengan berarti si A ini dia sukanya apa, sehingga pada kesempatan berikutnya dikasih iklan-iklan sesuai dengan yang dia suka. Dan sekarang pun dengan Facebook itu bisa facial recognition. Facebook itu dapat melakukan pengenalan wajah. Kita kan sudah sering juga, mungkin saya juga walaupun tidak lampau Facebookiah gitu ya, tidak terlalu update, tetapi kalau ada foto-foto kita yang orang lain upload ke Facebook, nanti dia kasih istilahnya diinformasikan ke kita, apakah ini benar foto kamu. Nah, jadi mungkin foto kita itu dalam berbagai bentuk itu yang sudah ada di Facebook, dikenali dengan baik. Habis itu kalau ada foto lain yang masuk, dia tanya. Nah, mungkin adik-adik atau kita semua pernah mengalami ada foto orang lain yang upload, kita nggak tahu sama sekali, kemudian di-tag nama kita. Dan Facebook nanya, apakah kamu kenal dengan, apakah benar ini kamu? Kalau benar, ya ini ada foto kamu di sini. Nah, jadi begitu juga dengan text suggestion yang tadi itu. Dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan, dan semuanya itu dengan data analitik. Dan ya misalnya setahun sekali Facebook nanti menginformasikan bahwa dalam setahun ini foto yang banyak di tag adalah foto kamu yang ada ini, yang mana saja foto yang banyak atau di like atau disukai oleh teman-temannya dan seterusnya. Jadi memang sangat luar biasa apa-apa yang bisa dilakukan dengan big data analitik ini. Oke, ini. Nah, jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ini tentunya tidak semua. Saya tidak tahu nih, karena waktunya mungkin ini sampai jam berapa nih Pak Warsono? Saya mungkin lebih banyak diskusi nanti. Ini saya coba siapkan. Sampai jam berapa Pak Warsono? Pak Bir, kami ikut aja sampai petang hari pun siap kami. Oh jangan, saya juga ada ngajar juga sebentar lagi sebenarnya. Bukan sebentar lagi ada ngajar juga, tapi oke, artinya saya secara umum aja, nanti ada yang saya lewati, bahan-bahan ini semua
memang tadi sudah saya share kan, tapi tidak ada yang kelengkapannya. Nanti yang ini di-share lagi. Tapi mohon maaf sebelumnya, memang bahan ini saya ambil dari berbagai sumber. Jadi kalau ada nanti terkait dengan copyright, jadi ini untuk hanya internal kita saja lah untuk dapat memahami. Jadi kita saling diskusi. Jadi yang sangat penting karena data itu data besar dan dari berbagai sumber, kita harus melakukan data itu ya kita manipulasi dulu lah data. Maksudnya manipulasi di sini kita lakukan pembersihan, kita cleaning dulu datanya atau kita pre-processing lah. Sebelum dilakukan pengolahan datanya itu harus kita pastikan dulu layak tidak kita lakukan pengolahannya lebih lanjut. Karena konsepnya adalah bahwa kalau garbage in, garbage out. Jadi kalau data itu tidak benar-benar kita lakukan secara aturan yang berlaku, maka hasil analisis kita juga tidak artinya. Jadi kita harapkan bahwa data itu benar-benar nantinya menjadi data yang sudah terbaik untuk bisa kita lakukan analisis. Jadi tahapannya dalam pre-processing ini ada data cleaning, ada data integrasi, ada data transformasi, ada data reduksi. Jadi data reduksi ini kita biasanya dalam terkait dengan dimensi untuk memudahkan pemahamannya, misalnya data kita cleaning dulu, ya kita bersihkan dulu data-datanya. Kalau ada yang data missing value misalnya, data yang nggak ada, mungkin bisa kita interpolasi ataupun kita imputasi namanya. Kita input, namanya imputation, imputasi. Kita masukkan data ke situ untuk kalau data-data yang ada missing value-nya, yang tidak ada datanya. Dan data-data yang tidak pas kita cleaning. Misalnya ditanya umur berapa, umur 90 tahun, kan nggak mungkin ada yang mengisi survei sampai umur 90 tahun. Ataupun yang mengisi survei umurnya 2 tahun misalnya. Nggak mungkin, jadi mungkin salah ketik, dia mau tulis 20, tertulis 2 saja, atau dan sebagainya. Kemudian data integrasi, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Ada sumber data dari CSV, misalnya CSV, atau data dari Excel, data dari SPSS digabung, data dari GIS digabung menjadi satu dalam satu database. Ya, kita tahulah kalau database memang dalam Microsoft itu pakai Access, tapi yang sering MySQL. Kalau ingin itu yang gratis. Kalau yang canggih mungkin ada Oracle, ada IBM, tapi paling tidak untuk mahasiswa kalau database itu ya MySQL lah, harus bisa memahami ya, menguasai gitu. Jadi data integrasi itu mencoba mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu tempat. Kemudian data itu kita transformasi sebelum kita olah. Ini udah pengerjaan dari statistika itu sendiri ya, mentransformasi data. Kita standardize terlebih dahulu, misalnya di sini dari min 1 sampai 1 misalnya datanya. Karena kalau tidak dengan sumber data yang berbeda-beda langsung kita olah, nah itu tidak baik. Tapi kita harus mentransformasi dulu data itu supaya kita hasilkan nanti yang terbaik. Kemudian data itu juga bisa kita reduksi ya, dimensinya direduksi, tapi tentunya masih sesuai dengan kaidah-kaidah dari ilmu statistika yang ada. Ya, ini terkait dengan yang tadi itu cleaning data, ya nanti kembali. Kemudian kalau ada data yang hilang, missing value, kita coba inputkan data ke dalam missing value itu sesuai dengan kaidah ilmu statistik. Ada imputation, itu ada ilmunya, paling tidak interpolasi juga bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita ingin menganalisis data-data katakanlah money demand ya, ataupun yang menggunakan kalau interest rate ya, interest rate, kemudian exchange rate. Kalau exchange rate datanya kan ada harian ya. Malahan exchange rate itu kalau mau dicek data exchange rate itu per menit, per detik, per jam, dan seterusnya. Tapi data harian ketika closing berapa misalnya di satu tempat.
Tapi ada data interest rate, dia misalnya datanya per 3 bulan yang dikeluarkan oleh BI. Nanti gimana caranya dengan interest rate yang ada itu kita coba interpolasi supaya dapat menjadi bulanan juga. Atau misalnya data interest rate 3 bulan pertama 2,5, 3 bulan kedua 3,7, jadi antara 35 sampai 3,7 berarti 3,57, 3,662 misalnya. Jadi diinterpolasi dengan rumus-rumus tertentu. Itu untuk mengatasi tentang missing value. Jadi ingin kami sampaikan di sini, paling tidak dalam kita mengolah data itu, sebenarnya ini ya konsep statistika kita. Kalau kita di statistik kan ada statistik deskriptif, ada statistik inferensia, ya, ada statistik deskriptif dan inferensia. Ini sama juga pada prinsipnya. Jadi kalau deskriptif statistik ya kita cuma ingin mengetahui apa yang sudah terjadi. Jadi menganalisis data sesuai dengan data yang ada, data yang kita miliki saat ini, deskriptif, ya, tidak lebih dari itu. Jadi ini biasanya jadi kita yang sudah belajar bagi adik-adik mahasiswa ini, ya misalnya dengan menampilkan grafik-grafik, diagram histogram, misalnya diagram lingkaran atau tabel dan sebagainya, ya semuanya yang masuk dalam statistika deskriptif. Kemudian ada predictive analytics atau apa yang akan terjadi, bukan apa yang akan terjadi, apa yang bisa terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang mungkin terjadi. Jadi kita jadi memprediksi ke depan apa yang akan terjadi, apa yang mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi biasanya dengan regresi dan sebagainya kita bisa memprediksi ke depannya. Ya, dengan inferensia juga begitu, kita bisa prediksi ke depannya dengan misalnya statistically significant 5% itu atau 95% terjadi gitu ya, dengan nggak 100% terjadi. Kemudian kalau prescriptive analytics ini lebih kepada kalau prediktif ini apa yang akan terjadi, apa yang bisa terjadi, tapi prescriptive analytics ini metode-metodenya kadang ada juga yang diambil dari prediktif ya. Dalam preskriptif ini bergabung juga. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Sehingga harapannya di sini lebih memudahkan bagi kita ya untuk mengambil pilihan-pilihan yang mana. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang memungkinkan kita lakukan untuk mendapatkan yang terbaik. Ini sudah ke preskriptif analitik ini sudah mendapatkan yang optimalnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ini ada jawabannya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya. Sedangkan prediktif apa yang akan terjadi. Jadi dia menyampaikan aja kalau begini ini yang terjadi. Tapi dia belum menyarankan sampai apa yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk yang preskriptif apa yang harus dilakukan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi ini tadi penjelasannya secara umum yang membantu. Kalau deskriptif apa yang akan terjadi, prediktif deskriptif apa yang sudah terjadi, prediktif apa yang akan terjadi. Kemudian sedangkan preskriptif itu menyarankan kesimpulan atau aksi yang akan diambil yang dapat dilakukan misalkan analisis. Jadi apa pilihan A, apa pilihan B, apa pilihan C, kira-kira seperti itu. Pilihan-pilihannya sudah ada, tinggal kita yang memilih yang mana. Jadi kalau deskriptif ini kita ulang lagi tadi ya, sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, untuk menampilkan data-data yang ada sudah banyak cara, dan saran saya ya bukan hanya dengan software itu sudah semakin banyak itu untuk visualisasi itu. Saran saya ada Tableau dan Power BI ya, Power Business Intelligence yang dari Microsoft itu juga gratis, itu bisa untuk mahasiswa bisa di-download. Kemudian kalau untuk Tableau, kalau kita mahasiswa kita daftarkan juga bisa dapat gratis.
nggak perlu harus membayar. Jadi bisa digunakan Tableau dan Power BI untuk bisnis analytics. Jadi kita sehingga menampilkan data dan grafik itu secara lebih canggih. Tapi yang namanya R ya, kalau yang bidangnya saya sih namanya R, Python itu memang sesuatu yang harus, apalagi kalau dia bidang komputer. Ya, kalau programmingnya pakai C, ya pakai plus dan seterusnya, ya itu sudah wajib ya. Tapi kalau matematik, nah, tentunya kita MATLAB dan ya beberapa yang lain itu yang harus kita kuasai karena hampir semuanya ini MATLAB pun visualisasinya sudah sangat bagus saat ini. Jadi ini yang deskriptif tadi. Kemudian kalau prediktif ya, prediktif ini bisa dengan regresi, machine learning dan neural network. Machine learning ini juga sebenarnya udah neural network juga, dan ada logik di situ, ada KNN ya, nearest neighbor dan sebagainya. Jadi prediktif ya seperti kita sampaikan tadi, dia memprediksi ke depan, dia apa yang akan terjadi ke depan itu dia sampaikan, tapi pilihan-pilihannya belum sebagaimana di preskriptif. Ada pilihan apa yang harus kita ambil keputusannya dari pilihan-pilihan tersebut. Ini masih prediktif ya. Jadi bisa dengan ya, ramalan ARIMA yang sederhana, model ART, BART, kemudian simulasi, regresi, klasifikasi, dan clustering. Ini bisa dilakukan dengan prediktif. Dia menyampaikan apa yang akan terjadi, apa yang memungkinkan terjadi. Dengan forecasting, ya eksponensial, smoothing, dan berbagai teknik-teknik lainnya. Ya termasuk juga dengan simulasi ya, simulasi tadi Monte Carlo simulasi. Ini contoh yang simulasi. Ini contoh yang regresi kita regresi linear, ya multiple regression, ada stepwise, ada backwards, kemudian logistik ya, logistik regression dan sebagainya. Klasifikasi dan juga clustering. Kalau clustering dengan klasifikasi kita sudah tahu dulu apa kejadian awalnya, sedangkan clustering kita tidak tahu kejadian awalnya. Data itu secara keseluruhan, kemudian kita olah data itu semaksimal mungkin, di mana data yang sama akan berkumpul di dalam kelompok yang sama, data yang berbeda akan berkumpul dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan klasifikasi kita sudah tahu labelingnya dulu, nanti kita akan ada data satu masuk ke label yang mana, apakah label A, label B, atau label C misalnya. Dengan prediktif ini juga pakai decision tree juga bisa kita lakukan. Dan juga dengan neural network bisa dilakukan untuk prediktif analitik. Sedangkan preskriptif hampir sama ya, preskriptif ini hampir sama. Ada bagian-bagian tertentu yang ya di prediktif bisa, di preskriptif juga bisa dilakukan. Jadi pada prinsipnya di sini dalam preskriptif ini kita ingin mengambil kita mengoptimize suatu keadaan ya, kemudian dia ada batasan-batasannya. Kalau mungkin bagi kita yang agak mudah memahami ini, kalau program linear ya, program linear kan ada batasan-batasannya gitu. Mengoptimize suatu keadaan di mana ada batasan-batasannya. Jadi kita akan minimalkan atau maksimalkan dari fungsi tujuan sehingga kita akan menemukan solusi optimalnya, apakah solusi itu minimum atau kita juga pakai regresi, machine learning, dan kasus-kasus di matematik paling banyak ya, transformation problem, operation reset itu ya, lebih banyak model seperti itu. Nah, dalam kenyataannya kalau kita di media juga apa istilahnya dengan konteks ya data analitik sekarang, misalnya kasus-kasus kalau ada pemilu misalnya bagaimana teknik kampanye yang terbaik, kemudian sosial media memahami taktik dan strategi di sosial media, kemudian sentimen analisis kalau ada apa istilahnya keluaran kebijakan baru dari pemerintah
apakah banyak atau sentimen analisis ini banyak pro atau kontranya. Kalau financial risk analysis tentunya terkait di perusahaan sejauh mana kekuatan dari keuangan di perusahaan tersebut, apakah mereka akan bangkrut misalnya atau udah kondisi keuangan perusahaannya sudah tidak baik, lebih banyak utangnya atau malahan banyak keuntungan yang didapatkan. Jadi sejak awal kita harus tahu konteks sejauh mana kemampuan kita untuk bisa berjalan lebih jauh dari konteks perusahaan tersebut dan seterusnya. So, ini yang sebelumnya. Dan ini beberapa contoh selain dengan tadi yang level apa istilahnya level dunia, ini sekarang udah banyak startup yang mengambil data-data juga. Nah, udah kalau dari bidang kesehatan ini, kebetulan dari bidang kesehatan, kalau dari Indonesia ada Halodoc ini yang sudah sangat baik ya. Jadi bidang kesehatan hampir semua bidang mencakup untuk bidang terkait pengambilan data ini atau nanti kita sebut dengan yang big data. Kalau bidang pariwisata ada Traveloka, walaupun Agoda itu dari luar ya, apakah dari Vietnam atau dari Thailand saya kurang tahu. Ada Mr. Aladin, tapi yang kita punya Traveloka. Tapi saat ini kondisinya Traveloka tidak mudah juga selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini di bidang-bidang yang lainnya sesuai dengan bidang yang ada, sangat banyak digunakan peranan dari big data analitik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Tidak mudah memang ya, terkait dengan big data ini karena memang di awalnya kita terkumpulkan data dalam jumlah besar. Jadi kalau hitungannya sebenarnya kalau data besar, big data, kemudian informasi besar, big information, knowledge besar, big knowledge. Arah-arahannya ke situ. Tetapi dengan tahu untuk data-data besar itu, yang pertama itu kita harus bagaimana mengolah atau pre-processing data, jangan sampai garbage in, hasilnya nanti garbage out. Kemudian setelah dapat data yang benar, ya mungkin tahap awal bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing, dengan yang lebih ahli, atau dengan rekan-rekannya. Kemudian baru dilakukan analisis terhadap data tersebut, baik dengan prediktif, baik dengan deskriptif, prediktif, dan perspektif. Sehingga nantinya berguna bagi para pengambil keputusan untuk yang mana yang akan diambil terkait kondisi data tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Wasono. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hizir, luar biasa. Sebelum kita masuk ke diskusi, tadi saya sudah diingatkan oleh Pak Kajur, Pak Aang, bahwa dalam undangan kita dibatasi sampai pukul 12, jadi kita mungkin akan berhenti sampai dengan pukul 12 kurang 15 menit ya, menjelang sholat zuhur. Selanjutnya saya ingin itu dulu sebentar. Di sini ternyata hadir juga Bapak Dr. Agus Hudoyo, ya, perlu saya sampaikan ini karena tentang Brotherhood on Science, ya. Yang mempertemukan saya dengan Pak Hizir itu adalah Bapak Dr. Agus Hudoyo Kodarullah, meskipun itu